Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Bimo Bagus Rianto dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang REST API yaitu CRUD atau biasa disebut dengan Create, Read, Update, dan Delete. Pertama di sini akan saya jelaskan yaitu API dan REST API. Jadi API atau Application Programming Interface adalah cara untuk mengirim dan menerima data antara pengguna dan server, yaitu memberikan titik akhir atau endpoints yang ditentukan untuk berkomunikasi dengan server, mengizinkan aplikasi atau sistem untuk berinteraksi dengan sumber daya yang disediakan oleh server tersebut. Lalu ada REST API, di sini adalah REST Representational State Transfer. Adalah API untuk mendefinisikan fungsi yang digunakan pemrograman untuk mengirim permintaan dan menerima tanggapan menggunakan protokol HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Oke, pertama saya menggunakan editornya yaitu Visual Studio Code. Lalu untuk framework-nya menggunakan Code Igniter, database-nya menggunakan PHP-Admin, dan pengujiannya menggunakan Postman. Pertama, kita buat produk model. Nah, fungsinya yaitu sebagai kelas yang bertanggung jawab untuk mengelola data dari dan ke database. Nah, pertama di sini ada namespace app/models. Ini tuh memberitahu di mana letak si produk modelnya. Lalu ada use kode ignitor model. Nah, di sini untuk mengimpor model dari framework kode ignitornya. Lalu kita definisikan kelas produk model extend model, yaitu mendefinisikan produk model, nama kelasnya produk model yang menggantung dari model. Lalu ada protected variable table sama dengan produk. Nah, di sini untuk mendefinisikan nama dari table yang bisa diakses ke database pada produk model ini. Nah, jadi nama tabelnya ya adalah tabel product. Lalu ada protected variable primary key sama dengan ID. Nah, di sini untuk mendefinisikan si primary key dari kolom tabel produknya, yaitu nama kolomnya adalah kolom ID. Nah, sini ada protected variable allowed fields sama dengan kode produk, nama produk, harga produk. Nah, ini merupakan array yang berisi nama-nama kolom yang bisa kita isi dan ubah menggunakan produk model ini. Yaitu nama kolomnya ada produk model, kode produk, nama produk, dan harga produk. Oke, selanjutnya kalau udah dibuat produk modelnya, kita ke fungsi create. Nah, fungsi create kita taruh di product controller. Nah, karena di controller ini dia itu berfungsi sebagai pengatur aksi ataupun fungsi ke dalam aplikasi yang kita buat. Ditaruh di si controllernya. Pertama, namespace app controllers. Nah, ini tuh eh, mengetahui di mana letak si produk controllernya. Lalu ada use app models produk model, ini untuk mengimpor si produk modelnya. Nah, pertama kita buat kelas product controller, nah yang menggantung dari RESTful controller. Di dalam kelas ini terdapat fungsi, yang pertama adalah fungsi create, yaitu menambah data. Nah, di sini ada sintaks variable data sama dengan objek. Kode produk this request get var, kode produk nama produk this request get var nama produk, harga produk this request get var nama harga produk. Nah, ini merupakan fungsi untuk mengirim data pada permintaan. Nah, di sini parameternya yaitu kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, setelah dikirimkan, maka akan dimasukkan ke dalam objek data. Lalu selanjutnya variable model sama dengan new product model. Lalu di sini ada variable models, insert data, dan di sini ada variable product sama dengan variable model, find model, get insert ID. Nah, di sini dia dari produk model ini dia akan menginsert datanya ke dalam database. Lalu akan dicari di sini produknya yang tadi kita insert. Lalu jika berhasil, maka dia akan merespon sistemnya yaitu 200 true dan si variable product yang kita insert tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi list product. Ini untuk membuat fungsinya, function list namanya. Lalu ada variable model sama dengan new product model. Lalu variable product sama dengan variable model find all. Nah, di sini dari product model ini dia akan mencari
data yang kita inputkan tadi, yaitu find all, dia akan mencari semuanya. Lalu dia akan merespon sistemnya yaitu 200 true dan si produk-produknya akan ditampilkan semua. Selanjutnya ada fungsi detail, ada public function, detail, variable ID. Nah, jadi fungsi detail ini dia berdasarkan ID yang kita pilih. Nah, di sini ada variable model, new product model. Nah, di sini ada variable product sama dengan variable model find berdasarkan ID, dia akan mencari detail, dia akan mendetail produk berdasarkan ID yang kita pilih. Nah, sebagai outputnya dia akan merespon hasil 200 true dan juga si produk berdasarkan ID yang tadi. Selanjutnya ada fungsi ubah. Ini adalah fungsi ubah berdasarkan ID juga. Pertama ada variable data sama dengan objek. Kode produk, this request get var, kode produk, nama produk, this request get var, nama produk, dan harga produk, this request get var, harga produk. Nah, di sini sama, dia akan mengirimkan data berdasarkan permintaan, yaitu parameternya kode produk, nama produk, harga produk, disimpan ke dalam objek data. Lalu selanjutnya si produk model ini dia akan mengupdate data berdasarkan ID-nya yang kita pilih tadi, mau yang diubah datanya. Nah, selanjutnya dia akan mencari ID-nya untuk ditampilkan. Nah, dia akan menghasilkan responsnya yaitu 200 true dan si produk yang udah kita ubah tadi. Yang terakhir adalah fungsi hapus, fungsi delete. Membuat fungsinya, fungsi hapus berdasarkan ID juga. Lalu ada variable model, new product model. Lalu si produk model ini dia akan menghapus berdasarkan ID-nya. Dan dia akan menghasilkan input 200 true produk berhasil dihapus jika berhasil dihapus. Selanjutnya di sini kita masuk ke routes CRUD. Nah, routes ini sebagai alur navigasi atau permintaan HTTP kepada fitur-fitur yang kita miliki dalam aplikasi. Pertama ada routes, ini alur grup, dibuat grup dulu, product, function, routes. Nah, ini untuk mengelompokkan fitur-fiturnya biar gampang. Pertama ada variable routes, yaitu post/product controller create. Nah, jadi maksudnya adalah untuk alurnya pertama pada saat kita merequest post, nah dia akan mengirimkan metode create dari produk controllernya. Begitu juga dengan bawahnya pada saat kita merequest HTTP GET, nah dia akan mengirim metode list dari produk controller. Dan juga seterusnya bisa ada GET, nah dia ada segmen produk controller detail. Nah, pada saat kita merequest GET pada HTTP-nya, nah dia akan mengirimkan metode detail ke dalam produk controller berdasarkan si segmen ID-nya. Nah, ini jadi segmen ini untuk mensegmentasikan pada ID yang kita pilih. Jadi alur, routes, put, lalu segmen, produk controller, dan ubah. Pada saat kita merequest put, nah dia akan mengirimkan metode ubah dari produk controller berdasarkan ID-nya. Nah, di sini ada routes delete. Nah, jadi ada pada saat kita merequest delete, nah dia akan mengirimkan metode hapus pada produk controller berdasarkan segmennya, ID-nya. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita akan uji langsung CRUD-nya dengan REST API. Pertama, kita open XMPP control panel-nya. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, kalau udah running, kita bisa langsung buka database-nya. Localhost /php myadmin. Kita toko API dan ini adalah produknya, nama tabelnya. Nah, di sini ada satu, biarin aja. Biar kita ngecek apakah ada perubahan. Selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Nah, dalam Visual Studio Code, kita ketik di terminalnya php spark serve. Nah, fungsi dari ini yaitu untuk menjalankan si server kode igniternya. Oke, kalau udah jalan,
kita bisa langsung ke Postman-nya. Kita tambah data dari sini localhost api toko public/product. Lalu kita ke body raw, kita masukin sintaksnya. Oke, tadi di datanya udah ada 1, kita tambahin ini contohnya 60. Sepatu Adidas merah. Merah. Harganya kita ubah jadi 3 juta. Oke, ini udah post HTTP-nya. Oke, raw JSON kita send. Nah, datanya true berarti udah berhasil. Dia dapat primary key-nya yaitu 7. Coba kita tambahin lagi kode produknya 90 deh. Sepatu A6. 4.500.000. Oke, kita tambahin. Oke, udah berhasil. Nah, untuk melistnya kita bisa HTTP-nya itu get di sini, lalu URL-nya yaitu yang ini, localhost 80 dan produknya. Kita ke body, raw, kita jalankan. Nah, berikut ini adalah list produknya. Pertama ada sepatu Nike Air putih dengan harga segini. Yang kedua kita tambahin tadi ID-nya 7, 60, kode produknya sepatu Adidas merah, lalu ada sepatu Asics dengan kode produknya dan segini harganya. Nah, selanjutnya kita coba dengan detail. Detail kita HTTP-nya itu get, lalu di sini produk, lalu dan ini adalah primary key-nya. Tadi kita primary key-nya contoh kita mau detail si Asics 8. Oke, udah get, kita send. Nah, dia akan menampilkan cuman si ID 8-nya yaitu si sepatu Asics-nya. Sekarang kita mau ubah. Kita tambah lagi, kalau ubah berarti kita put di sini. Lalu yang ini, nah ID-nya kita pilih. Misal saya mau ubah sepatu yang Nike Air putih deh. Yaitu ID-nya 5. Di sini kita tulis 5. Raw. Kita copy. Salah saya ubah. Di sini kan kodenya, kode produknya 50. Salah saya ubah kode produknya 49. Sepatu doang. Sepatu doang. Harganya cuman 20.000. Nah, dengan ID-nya yang 5 tadi Nike tadi. Oke, udah true. Berarti sepatu Nike-nya sudah berubah. Kita bisa cek ke detail. Kita run lagi aja. Kita send. Nah, dia akan berubah. Tadi kan Nike yang kode ID primary key-nya. Jadi berubah kode produknya dari 50 ke 49. Sepatu Nike jadi sepatu doang. Oke, editnya udah berhasil. Kita cek juga di database langsung juga. Nah, sepatu Nike-nya udah berubah, udah hilang. Jadi sepatu doang. Kode produknya jadi 49. Selanjutnya kita coba dengan hapus data. Nah, di sini kita primary-nya kita pilih yang ASICS deh, 8. Sepatu ASICS kita hapus dari database. Oke, udah delete, raw, send. Oke, produk berhasil dihapus. Berarti kalau kita cek
di listnya sepatu ASICS-nya hilang. Dan juga di database sepatu ASICS kita refresh dan sudah dihapus. Oke, sekian mengenai penjelasan mengenai REST API yaitu CRUD. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.